Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Bahaudin yang terhormat, Bapak Muhammad Bahaudin Asum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub, saya Muhammad Wazid Husni beserta Nahwajatul Sholihah akan mempresentasikan makalah dengan judul Organisasi Ilmu dan Ulama pada hadis Abu Dawud nomor 3157. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad bin Musarhad, hadatsana Abdullah bin Dawud sami'atu Asim bin Raja' bin Haywah yuhaditsu an Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais qala kuntu ana sapa ingsun jalisan ing kanggo ma Abi Darda fi masjid Dimasq faja'an ulina kanihu ing Abi Darda sapa rajulun faqala ya Abi Darda inni ji'tuka satemene senekane kang sira min Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadisen krana anane hadis utawa cerita bala wakang tumekon ingsun anak yang samana sira tu hadis iku ceritani ing sira wis nyeritakna sapa sira ing hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maji itu ora bakal teko sapa ingsun lihajaten krana ana hajat iku. Hadis yang berasal dari Musaddad bin Musarhad yang dari Abdullah ibn Dawud, dari Asim bin Raja' ibn al-Haywah, dari Dawud bin Jamil an Katsir bin Qais yang telah duduk bersertaan dengan Nabi Darda di Masjid Dimasq. Setelah itu datanglah seorang lelaki yang bertanya kepada Abu Darda. Lelaki tersebut berkata bahwasanya saya mendatangimu dari Madinah karena adanya cerita yang datang kepadaku bahwasanya kamu telah mengatakan suatu hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, dan saya tidak akan mendatangimu kecuali adanya hajat berupa adanya hadis tersebut. Maka Abu Darda menjawab, fa ini sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka Abu Darda menjawab, saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengendikan man tasabane wong salaka kang ngambah tariqan ing dalan yatlubu kang nubrah sapa man fihi ing dalan ilman ing ilmu salaka mongko ngambahna sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ilmu tariqan ing dalan min turuqil jannah sangka pira-pira dalan swarga. Seseorang yang melaksanakan atau mengikuti suatu jalan yang di jalan tersebut untuk belajar suatu ilmu yang ada ilmunya, maka Allah akan mengarahkan orang tersebut menuju jalan dari beberapa jalan surga. Wa innal malaikata lan sak temene malaikat iku la tadu bakal njebebrehake ajnihataha ing suwene malaikat ridon hale ridho li talibul ilmi marang talibul ilmi. Dan sesungguhnya malaikat akan menghembaskan sayap-sayapnya sebagai wujud ridho kepada orang yang mencari ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang alim iku la yastaghfiru bakal amreh nyuwun istighfar lahu maring alim sapa man fis samawat wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang alim akan dimintakan istighfar, memintakan pengampunan kepada Allah dari semua orang yang ada di langit, orang di sini yaitu isinya malaikat, dan semua orang yang ada di bumi dan ikan-ikan yang ada di laut. Wa innal fadla alim alal abid ka fadlil qamar lailatul badri. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang ahli ilmu daripada orang yang ahli dalam ibadah itu seperti keutamaan kafadlil qamar lailatul badri ala sairul kawakib. Itu seperti keutamaan rembulan pada bulan purnama daripada semua bintang-bintang. Wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman warasu al-ilma. Nah, sesungguhnya ulama itu merupakan pewaris Nabi, dan sesungguhnya Nabi tidak memberi warisan berupa dinar maupun warisan berupa dirham. Nah, tetapi para nabi hanya mewariskan berupa ilmu. Faman nang utawa sawab pane wong iku akhoda lamun ngalap sapa manhu ing ilmu ya akhoda bihadi wafiren, maka setiap orang yang dapat meraih ilmu maka orang tersebut akan meraih kebahagiaan atau kebejonan. Hadatsana Muhammad bin Wazir ad-Dimashqi hadatsana al-Walid qala laqitu Syabib na Syaibah fahadatsani bihi an
Utsman ya bani Abi Saudah an Abi Darda yakni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di makna. Hadis perawi dalam hadis di atas sanad-sanadnya itu berawal dari Abu Darda sebagai sahabat, lalu Utsman bin Saudah sebagai tabi'in kalangan tua, terus Habib bin Syaibah sebagai tabi'in kalangan menengah, Al-Walid sebagai tabi'in kalangan rendah, Muhammad bin Wazir ad-Dimashqi, Kasir bin Qais, Daud bin Jamil, Asim bin Roja bin Haywah, Abdullah bin Dawud, Musaddad bin Musarhad. Ini perawinya baik dari segi biografi maupun komentar ulama telah kami tampilkan dalam makalah, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya kritik editis. Dalam kajian linguistik saya memaparkan kajian balaghah. Di sini yang terdapat dalam hadis di atas diantaranya dalam lafal min turukil jannah. Turuk dalam min turukil jannah di sini masuk dalam kajian balaghah berupa lafal majaz. Turuk di sini lafalnya berupa majaz, majaznya majaz isti'arah. Majaz isti'arah harus mempunyai alaqah, dan alaqahnya dalam lafal turuk itu berupa alaqah yang musyabbihah. Alaqah di situ harus ada mempunyai bergantungan kepada lafal yang lain. Maka min turukul jannah di sini bergantungan dengan lafal yang torikon, man salaka torikon tersebut. Nah, torikon yang man salaka sama min turukul jannah, torikon yang ada di jannah di situ mempunyai wajah sabah, sama-sama artinya wusul ilal maksud, untuk mencapai kepada tujuan. Namun torikon yang dimaksud dalam mansalaka torikon yaitu cara-cara atau jalan-jalan dalam meraih ilmu. Kalau yang min turukil jannah yang di akhir, yang kedua turukil jannah, di situ jalan yang dimaksud bukan jalan tol atau jalan apa, tapi di situ adalah ridhollah atau hidayah dari Allah atau rahmat dari Allah yang menunjukkan manusia untuk menuju ke surga. Lalu lafal yang kedua di situ saya memilih juga sama. Di situ masuknya lafal fadlul alim. Di situ merupakan majaznya majaz isti'arah yang harus mempunyai alaqah hubungannya dengan lafal fadlul qamar. Nah, fadlul qamar sama fadlul alim di sini yang diharapkan berbeda namun mempunyai wajah sabah yang sama. Wajah sabahnya yaitu dapat memberikan pencerahan. Fadlul alim yang pertama yaitu fadlul alim, di situ yang dimaksud yaitu nurul alim dapat memancar kepada sekitarnya atau memberikan manfaat kepada sekitarnya, memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar. Kalau yang fadlul qamar di situ yang diharapkan dari lafal tersebut yaitu pancaran dari cahaya bulan purnama kepada sekitarnya, di situ akan memancar secara sempurna. Nah, diibaratkan seperti halnya pancaran qamar purnama yang pancarnya sempurna, di situ orang alim dalam memanfaatkan, dalam memberikan manfaat ilmunya seperti itu. Lalu kalimat yang ketiga di situ terdapat manfis samawat. Manfis samawat di situ juga sama, maksudnya kajian balaghah berupa majaz, namun majaznya berupa majaz akli. Majaz akli di situ kan tidak mungkin adanya man ada di langit. Maka siapa orang yang ada di langit? Maka yang diharapkan adalah malaikat. Dan majaz akli tidak mempunyai alaqah. Maka alaqahnya hanya berupa juz'i yaitu man itu sendiri, jatiyahnya. Yang selanjutnya akan saya jelaskan analisis realitas historis. Di sini saya mengambil dari saya kutip dari kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar. Sudah saya sertakan footnote-nya di makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi shahihi Muslim an Nafi' bin Abdul Haris al-Khuzai wa kana amilu Umar ala makata annahu laqihi bi Usfan faqala lahu man istakhlafta faqala istakhlafu ibnu Abza maulalana. Di situ terdapat di dalam Sahih Muslim ada cerita dari Nafi' bin Haris al-Khuzai yang merupakan pekerja dari sahabat Umar yang berada di Mekah. Pada saat itu sahabat Umar menemuinya di kota Usfan. Maka sahabat Umar bertanya kepadanya, "Siapa yang kamu bedakan di sini?" Maka
Nafi' bin Al-Haris di situ menjawab bahwasanya yang saya bedakan di sini yaitu Ibnu Abza sebagai panutan bagi kita semua di kota Aswan atau di kota Makkah. Maka Sayyidina Umar bertanya, kamu membedakannya sebagai panutan? Terus di situ Nafi' bin Abdul Haris menjawab bahwasanya ya, karena Ibnu Abza itu merupakan seorang qori' li kitabillah. Qori' pada zaman dahulu bukan hanya membaca seperti hal yang sekarang dengan lagu, tapi qori' pada zaman sahabat. Di situ seorang yang disebut dengan qori' li kitabillah pasti telah hafidul Quran, terus mengerti tentang seluk-beluk tentang Al-Quran seperti qiraah sab'ah dan yang lainnya seperti itu. Terus Ibnu Abza juga seorang yang alim dalam fan faraid. Faqala nuli ngendika sapa Umar yang mengendikan amma inna nabiyakum qad qala, sesungguhnya nabi kita telah berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u, maaf ada salah pengetikan di sini wa yad'u bi akharin, sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa kaum karena adanya lah ini kitab berupa Al-Quran, dan Allah akan merendahkan suatu kaum yang lain dengan adanya Al-Quran ini juga. Wa an Zaid bin Aslam fi qoulihi ta'ala narfa'u darajatin man nasya, Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang Ia akan hendaki. Nah, di sini ditaklaki dengan Zaid bin Aslam bahwasanya yang akan diangkat itu dengan adanya ilmu. Nah, wal ahadits fi fadilil ilm, hadis-hadis yang menerangkan dengan keutamaan ilmu itu ada banyak sendiri. Imam Muslim telah mensahihkan salah satu di antaranya, yaitu hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang berupa manil tamasafihi tariqan yal tamasufihi ilman. Orang yang berkecimpung dalam suatu jalan yang di situ terdapat ilmu, sahalallah, maka Allah akan memudahkan jalannya ilal jannah, menuju ke surga. Di sini salah penulisan lagi, ini yang dimaksud adalah ilal jannah. Walam yakhruju al-Bukhari li annahu ikhtalafa fihi anal Mas. Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis yang sama seperti yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah karena di dalamnya terdapat perawi Al-A'mas, dan yang merojihkan di antara Al-A'mas dan Abi Sholeh di situ harus ada yang namanya perantara. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya adalah analisis generalisasi. Klasifikasi keilmuan dalam Islam sangatlah diperhatikan guna menjamin keautentikan serta kualitas mutu yang ditampilkan, mulai dari kualitas materi, kualitas orang yang menyampaikan, hingga kualitas asli susunan kalimat yang dipaparkan. Secara umum, hadis ini mempunyai makna inti, menunjukkan keunggulan ilmu dan keistimewaan ahli ilmu atau ulama. Bahkan disebutkan bahwa ulama lebih diunggulkan daripada mukmin yang ahli ibadah. Ibarat bulan purnama, ulama mempunyai andil besar dalam memberikan pencerahan bagi masyarakat sekitar. Ilmu ulama diperumpamakan seperti cahaya bulan purnama yang lebih terang daripada bintang-bintang lainnya. Berikut adalah uraian makna hadis ini secara umum, di antaranya: barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian. Selanjutnya adalah kritik praksis. Hadis Abu Dawud nomor 3157 merupakan salah satu hadis yang memaparkan keunggulan serta keistimewaan ilmu beserta ahli ilmu atau ulama.
Hadis tersebut mengungkapkan keilmuan seseorang yang ahli ilmu atau ulama. Ilmu yang dimaksud di sini sudah barang tentu ialah ilmu-ilmu agama seperti ilmu tauhid yang mengesahkan Allah, ilmu tafsir yang mengupas sumber segala ilmu dari Al-Quran, ilmu hadis yang mengupas kalam-kalam Nabi, ilmu fikih yang merangkum berbagai sumber ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, dan lain sebagainya. Ulama menjadi ujung tombak keberlangsungan agama Islam. Ulama merupakan pewaris ilmu Nabi berdasarkan sanad yang telah terbukti valid sambung silsilahnya kepada Nabi Muhammad. Salah satu kalam ulama yang selaras akan pentingnya ulama ialah yang artinya, jikalau tak ada seorang murabbi, maka saya tidak akan mengenal Tuhanku. Jikalau tidak ada ulama, maka saya tidak akan mengenal anbiya. Dan jikalau tidak ada sanad, pastilah orang akan berkata tentang agama seenaknya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan betapa pentingnya peran ulama dalam keberlangsungan agama Islam dalam segi ajaran. Kesimpulan, seorang ahli ilmu lebih utama daripada yakni ahli ibadah sendirilah bagaikan keutamaan Nabi dengan sahabatnya yang terendah. Keutamaan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, sedangkan keutamaan abid hanya untuk dirinya sendiri. Allah dan seluruh makhluk langit dan bumi membaca sholawat kepada orang alim. Sholawat Allah maknanya memberi rahmat, mencari ilmu yang hukumnya wajib, ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah, bergantung ilmunya. Kewajiban mencari ilmu sekalipun dalam keadaan jauh dan sulit seperti di negeri Cina, malaikat hormat terhadap apa yang dilakukan oleh pencari ilmu dengan menghambarkan sayapnya, berhenti, tidak terbang untuk menginjak mereka dan mengayomi mereka. Demikian juga seluruh makhluk mulai yang terbesar sampai yang terkecil, seperti ikan di laut memohonkan pengampunan kepadanya. Peranan ilmu dan ulama sangat penting dalam melestarikan ilmu dan membudayakan ilmu. Ilmunya Allah di bawah mereka. Jika mereka wafat, maka lenyaplah ilmu dari bumi, dan jika ilmu sudah terangkat, maka manusia mengangkat pemimpin yang tak berilmu. Fatwanya sesat dan menyesatkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat juga akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Orang alim di sini adalah orang yang banyak mengetahui ilmu syara' dan sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib saja. Sedangkan abid di sini adalah orang ahli ibadah setelah memperoleh ilmu-ilmu yang wajib. Kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya sama sekali, jelas tidak ada keutamaannya. Demikian juga orang abid yang tidak didasari dengan ilmu. Keduanya ditolak, tetapi kejahatan orang ilmu lebih jahat daripada orang abid. Menuntut ilmu merupakan proses untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi, sikap, dan pengetahuan seorang manusia agar menjadi lebih baik. Jadi manusia wajib menuntut ilmu. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 mohon maaf bila ada berkata yang salah. Dan kami akan membuka pertanyaan untuk dua penanya. Silakan yang mau bertanya atau mengkritik